Ramadan adalah bulan yang Allah persiapkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dikabarkan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Bulan yang seluruh bulan tersebut penuh dengan kebaikan. 10 awal akhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan 10 adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Benar apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat, yang mana Jibril alaihissalam berdoa di dalam riwayat tersebut, bahwa barang siapa seseorang yang menemui Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, aku memohon engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengaminkan doaku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa insyaallah akan memberikan kepada hati kita masing-masing hati yang salim, hati yang penuh rahmat, hati yang penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia adalah sebuah pancaran pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia akan melakukan aktivitasnya melalui awalnya adalah dengan hatinya. Jika hatinya penuh dengan cahaya Allah, maka ia akan mengamalkan amaliyah-amaliyah yang penuh dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, jikalau hati itu gelap, maka ia akan melakukan amaliyah-amaliyah yang buruk, yang bisa mencelakakan dirinya dan juga kepada orang lain. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, begitulah manusia ketika ia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menerjemahkan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita masing-masing untuk kita jawab kepada pribadi kita masing-masing. Ketika kita mendengar daripada kalimat Ramadan, apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin banyak di antara kita yang akan tergambar di dalam hatinya, di dalam benaknya dia mengenai Ramadan itu. Ada yang orang akan melihat atau merasakan kata Ramadan itu dengan sesuatu pengekangan bagi dirinya. Ada juga mungkin orang yang melihat atau mendengar daripada kata Ramadan itu sesuatu yang sangat ia tunggu-tunggu. Maka ada orang yang senang untuk menyambut daripada kedatangan bulan Ramadan. Ada pula orang yang merasa dia sedih dengan kedatangan bulan Ramadan. Semua itu tergantung daripada pemahaman kita mengenai daripada bulan Ramadan. Insyaallah dalam Qalbun Salim ini kita akan sedikit mengupas
bagaimana persiapan kita untuk menyambut daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bagi seorang muslim, tentu kedatangan bulan Ramadan akan disambut dengan rasa gembira dan penuh syukur. Karena Ramadan merupakan bulan maghfirah, rahmat, dan menuai pahala serta sarana menjadi orang yang muttaqin. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melakukan persiapan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini benar-benar memiliki nilai yang tinggi dan dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam makanan dan minuman lezat di pasar untuk persiapan makan sahur dan berbuka puasa. Juga bukan dengan mengikuti berbagai program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada manfaat yang diharapkan. Itu pun kalau ada manfaatnya. Bukan pula pergi ke pantai menjelang Ramadan untuk rekreasi, makan-makan, dan bermain-main. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, sebelum kita membicarakan mengenai persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui dulu apa itu Ramadan. Seperti halnya seseorang ketika ia menyambut seorang tamu yang mulia, maka ia harus mengenal dulu siapa tamu yang akan ia sambut. Apa kesukaannya dia, apa makanan favoritnya dia, sehingga tidak salah ketika ia menyajikan kepada si tamu tersebut. Begitu pula bulan Ramadan, kita mengenal dulu Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayat ini jelas untuk menjelaskan daripada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Memang banyak perbedaan di antara para ulama apa yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran, apakah diturunkan di Lauhil Mahfuz atau diturunkan di langit dunia, atau bagaimana bentuk daripada pemahaman-pemahaman para ulama. Tapi intinya bahwa di bulan Ramadan sepakat para ulama bahwa disitulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan sebagian ulama, jumhur ulama, menyatakan bahwa 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya dari sini? Bahwa di Ramadan itu ada satu peristiwa yang begitu agung, yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quranul Karim? Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dijelaskan di dalam ayat tersebut hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya bahwa manusia ketika ia hidup di muka bumi ini, dia butuh yang namanya petunjuk. Ketika seseorang untuk melakukan satu perjalanan atau melakukan satu aktivitas apapun, tugas apapun yang harus dia lakukan, dia semestinya harus diberi petunjuk oleh orang yang menugaskan dirinya, diberikan arahan oleh orang yang menugaskan dirinya, diberikan peta untuk dia untuk menjalankan perjalanannya dia, agar supaya dia tidak tersesat atau tercapai daripada tujuan yang dimaksudkannya. Maka kita hidup di dunia ini adalah butuh yang namanya petunjuk dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun dalam akhirat. Petunjuk itu tiada lain bagi manusia adalah Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah pencipta bagi kita. Wa bayyinati minal hudan wal furqan. Petunjuk tadi itu adalah untuk menjelaskan dan bahkan sangat jelas untuk kita fahami di dalam Al-Quran. Begitu pula Al-Furqan, pembeda bagi manusia. Bukan hanya untuk menjelaskan bagi manusia, tapi sekaligus manusia tadi itu bisa membedakan mana di antara yang benar
dan mana di antara yang buruk, baik dan buruk, benar dan tidak benar, mana itu yang halal dan mana itu yang haram. Yang kesemuanya itu adalah kembalinya, kegunaannya, manfaatnya bagi diri kita manusia. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang harus kita jadikan momentum untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dari sini kita bisa memahami yang awalnya kita memahami Ramadan itu adalah berupa makanan-makanan yang harus kita sajikan dengan nikmat, atau pakaian-pakaian yang baru yang kita kenakan untuk kita lakukan sholat di bulan Ramadan, dan apapun materi itu, maka kita beralih sekarang pemahaman kita di dalam apa itu Ramadan, bahwa di antaranya kita ketahui Ramadan adalah bulan yang mana di situ diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, selain daripada itu, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan daripada Ramadan. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam haditsnya, antara satu Ramadan dengan menuju Ramadan berikutnya, antara satu Jum'ah menuju hari Jumat berikutnya, antara satu salat menuju salat berikutnya adalah sebagai penebus dosa bagi hamba tersebut, selama ia menjauhi daripada dosa-dosa besar. Atau kama qala Nabi SAW. Hadits ini untuk memberikan kepada diri kita satu pengertian bahwa Ramadan adalah momentum untuk membersihkan dosa-dosa kita. Begitu pula riwayat yang lain bahwa di dalam bulan Ramadan seseorang yang melaksanakan ibadah wajib yang dia lakukan di bulan Ramadan, maka ia setara dengan menjalankan 70 ibadah wajib yang ia lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Ini khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang hukumnya adalah wajib. Begitu pula ibadah yang ia lakukan dengan amalan-amalan ibadah yang sunnah, maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ia setara dengan melaksanakan ibadah yang wajib. Pahalanya adalah setara dengan ia melakukan ibadah wajib di bulan selain daripada bulan Ramadan. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kita menyambut Ramadan? Apa yang mesti kita persiapkan dalam hal ini? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan para ulama salafus saleh. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan waktu sebelumnya dan selama 6 bulan berikutnya. Mereka berdoa agar puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, karena berjumpa dengan bulan ini merupakan nikmat yang besar bagi orang-orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menuntaskan puasa tahun lalu. Sudah seharusnya kita mengqadha puasa sesegera mungkin sebelum datang Ramadan berikutnya. Ketiga,
Persiapan keilmuan dengan memahami fikih puasa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kalian memperhatikan ilmu. Mencari ilmu karena Allah adalah ibadah. Oleh karena itu, suatu amal perbuatan tanpa dilandasi ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka dalam hal ini, hanya dengan ilmu kita dapat mengetahui cara berpuasa yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Begitu juga ilmu sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah lainnya, seperti wudhu, sholat, haji, dan sebagainya. Maka menjelang Ramadan ini, sudah sepatutnya kita untuk membaca buku Fiqh Syiham atau fikih puasa dan ibadah lain yang berkaitan dengan Ramadan, seperti sholat tarawih, i'tikaf, dan membaca Al-Quran. Keempat, persiapan jiwa dan spiritual. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Di antara persiapan daripada bulan yang harus kita sambut ini, bulan suci ini, adalah kita harus mempersiapkan doa kita. Yang pertama adalah doa. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur, berupa kesehatan yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Maka banyak di antara para ulama yang memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya disampaikan dirinya kepada bulan Ramadan. Wa ballighna ila Ramadan. Biasanya mereka berdoa itu adalah di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab, 2 bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Mereka sudah mempersiapkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Itu doa yang sangat singkat tapi penuh dengan makna yang luar biasa, bahwa kita ingin diberkahi di bulan Rajab untuk mempersiapkan diri kita baik zahir maupun batin, dan begitu pula di bulan Sya'ban dengan persiapan zahir dan batin untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Bahkan kaum shalihin pun bukan hanya di bulan Sya'ban dan Ramadan, tetapi 6 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Hal ini memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa Rasulullah senantiasa melakukan puasa di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban tersebut, agar supaya untuk mempersiapkan diri Nabi SAW untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Ini adalah sebuah ajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan, untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Di antaranya pula persiapan bulan Ramadan yang terpenting adalah ilmu untuk memahami daripada bulan Ramadan. Ilmu yang ada di dalam ibadah bulan Ramadan yang harus kita perdalami, khususnya adalah ibadah puasa. Nah, di situ kita harus memahami apa itu puasa, apa hal yang diwajibkan di dalam puasa, apa syarat-syaratnya puasa. Begitu pula amal ibadah-ibadah yang lainnya. Kita perdalam sholat kita, ilmu wudhu kita, ilmu ibadah haji kita,
ilmu sedekah, ilmu zakat dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah-perintah tadi itu ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Maka kita perdalam Al-Qur'anul Karim sekaligus kita mempelajari ilmu-ilmunya yang dibahas secara mendalam di dalam ilmu-ilmu fikih. Persiapan jiwa dan spiritual merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya untuk memetik manfaat sepenuhnya dari ibadah puasa. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dengan berbagai amal ibadah dapat melahirkan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan amalan-amalan hati lainnya yang akan menuntun seseorang kepada jenjang ibadah yang berkualitas. Salah satu cara untuk mempersiapkan jiwa dan spiritual untuk menyambut Ramadan adalah dengan jalan melatih dan memperbanyak ibadah di bulan sebelumnya. Minimal di bulan Sya'ban ini, seperti memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban merupakan sunnah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebanyak yang ia lakukan di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, begitu pula persiapan selanjutnya di dalam kita menyambut bulan Ramadan adalah kita mempersiapkan jiwa kita, spiritual kita. Apa yang harus kita persiapkan jiwa dan spiritual kita adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Niat kita, awal kita niat di dalam bulan Ramadan adalah imanan wahtisaban. Iman itu apa? Iman itu adalah tasdiqun biwa'dihi. Dan ihtisab adalah al-ikhlas lillah. Itu sebagaimana apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, menguraikan daripada keutamaan daripada bulan Ramadan. Di antaranya adalah hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Itu disebutkan bahwa barang siapa seseorang yang berpuasa karena iman dan ihtisaban karena Allah, karena membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya, bukan karena untuk hanya menyehatkan fisik tubuhnya dia. Karena biasa orang ketika ia tidak memahami agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka momentum puasa itu hanya dijadikan sebagai sebuah sarana kesehatan. Dibuat sarana untuk diet bagi kebugaran tubuhnya dia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita fahami untuk bisa kita menjalankan daripada puasa atau menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan. Kelima, persiapan dana dan finansial. Sebaiknya aktivitas ibadah di bulan Ramadan harus lebih mewarnai hari-hari ketimbang aktivitas mencari nafkah atau yang lainnya. Pada bulan ini, setiap muslim dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti infak, sedekah, dan iftar atau memberi bukaan. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته
نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Momen Ramadan merupakan momen yang paling tepat dan utama untuk menyalurkan ibadah maliyah kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mempersiapkan fisik dengan menjaga kesehatan. Persiapan fisik agar tetap sehat dan kuat di bulan Ramadan sangatlah penting. Kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah. Orang yang sehat dapat melakukan ibadah dengan baik. Namun sebaliknya, bila seseorang sakit, maka ibadahnya akan terganggu. Ketujuh, menyelenggarakan tarhib Ramadan. Di samping persiapan secara individual, kita juga hendaknya melakukan persiapan secara kolektif. Misalnya di masjid-masjid dipersiapkan dari kebutuhan jamaah, seperti karpet, kipas angin, dan penerangan yang utamanya untuk kenyamanan jamaah, agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan banyak beriktikaf dan doa di masjid ke masjid. Kita harus mempersiapkan fisik kita. Kita harus mempersiapkan batin kita. Kita harus mempersiapkan finansial kita. Bukan hanya finansial, dana ini untuk diri kita, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah kita persiapkan pekerjaan kita. Kita persiapkan materi-materi yang akan kita pergunakan nanti di bulan Ramadan. Artinya bahwa di bulan Ramadan tersebut dia bisa berinfak dengan materi yang sudah dia persiapkan, uang yang sudah dia persiapkan, hasil keuntungan kerjanya dia yang sudah dia persiapkan. Itu maksud daripada persiapan secara finansialnya dia. Bukan untuk dia persiapkan untuk dirinya, dia persiapkan uangnya untuk dia belikan makanan yang begitu banyak untuk dirinya. Dia persiapkan untuk dia belikan baju dan lain sebagainya untuk dirinya, bukan. Tapi dia persiapkan untuk daripada amal ibadahnya dia nanti di bulan Ramadan. Ketika datang daripada bulan Ramadan, maka dia bisa berinfak dengan keuntungan daripada pekerjaannya dia. Dan yang terutama memang banyak kaum sholihin yang menasihatkan jangan sampai kita larut di dalam bulan Ramadan itu dengan pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Hal ini memang menjadi satu ujian berat bagi kita. Biasanya di bulan Ramadan itu memang banyak sekali daripada pekerjaan yang begitu melimpah. Tetapi kita harus pandai-pandai untuk mengaturnya. Dalam hal ini bukannya para kaum sholihin untuk tidak sama sekali untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Bukan. Tetapi kita harus bisa mengatur mana hajat yang harus kita tunaikan, yang mana kita memiliki kewajiban ya, untuk keluarganya, untuk anaknya, dan lain sebagainya, dan untuk dirinya. Tapi dia juga harus mempersiapkan waktu yang lebih luas bagi amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan itu lebih banyak ujian duniawinya ketimbang daripada di luar daripada bulan Ramadan. Pasar semakin ramai karena manusia mencari daripada keuntungan yang begitu banyak. Maka bagi orang yang tidak kuat untuk mempersiapkan dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan, dia akan tergiur dan akan masuk, terprosok ke dalam situ. Oleh karena itu, persiapkan diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan adalah fisik, zahir kita, dan semua harta keuntungan pekerjaan kita persiapkan terlebih dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga ketika datang daripada bulan Ramadan kita sudah bisa mengaturnya. Mana ini yang harus saya lakukan untuk dunia saya, pekerjaan saya, pasar dan toko saya, dan mana waktu yang harus saya persiapkan untuk saya bisa i'tikaf di dalam masjid, untuk bisa qiraatul Quran, untuk bisa majelis taklim duduk di situ dan lain sebagainya. Menjelang bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan mengenai bulan puasa kepada para sahabat.
Beliau juga memberi kabar gembira akan kedatangan bulan Ramadan dengan menjelaskan berbagai keutamaannya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadamu Syahrun Mubarak atau bulan yang diberkahi. Diwajibkan kamu berpuasa padanya. Pada bulan tersebut, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam itu, maka ia terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang Allah persiapkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dikabarkan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Bulan yang seluruh bulan tersebut penuh dengan kebaikan. 10 awal akhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan 10 adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Sahabat Qalbun Salim, sungguh benar apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat, yang mana Jibril alaihissalam berdoa di dalam riwayat tersebut bahwa barang siapa seseorang yang menemui Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril mengatakan, aku memohon engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengaminkan doaku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Inilah momentum daripada Ramadan, adalah manusia yang bertakwa, yang ia sadar adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar adanya daripada ketakwaan tersebut, bahwa nafsu, keinginan, kehendak bagi dirinya itu bisa dia kendalikan. Dan itu menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah. Baik dia keluar daripada bulan Ramadan adalah orang-orang yang sangat didambakan oleh manusia-manusia lainnya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita, dan insya Allah kita disampaikan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjalankan daripada ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه